Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta orang-orang yang mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta yaumil qiyamah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita baru membahas tentang al-imanu billah, iman kepada Allah. Sesungguhnya pembahasan tentang iman kepada Allah itu belum selesai. Bahkan seluruh kajian-kajian kita, apapun namanya, itu sungguhnya tidak ada lain tujuannya kecuali adalah untuk membuktikan keimanan kepada Allah. Ngaji niku sak kata-katai sebanyak-banyaknya itu tidak ada manfaatnya kecuali kalau itu menambah keyakinan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam kajian tasawuf itu malah menarik. Kebanyakan orang butuh bukti untuk yakin tentang Allah, yakin kepada Allah. Tapi orang-orang tertentu akan melihat, memperhatikan bahwa semuanya adalah bukti tentang Allah Subhanahu wa taala. Surat At-Tolak ayat 7 niku kan bab niku sebenarnya bab infak, dan kalau dikaitkan dengan suratnya itu ya babnya tentang suami yang menceraikan istri. Tapi kalau dari sudut pandangnya sekelompok orang, sebagian orang-orang beriman, itu menunjukkan tentang siapa yang masih butuh bukti tentang kekuasaan Allah dan siapa yang tidak. Coba kita baca surat At-Tolak ayat 7 ya. Wah, yo niki rada niku titik nggih. Apa? Surat At-Tolak ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalau kalian terjemahan ini, saya carikan terjemahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini agak besar dikit ya. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. La yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha. Sayaj'alu Allahu ba'da usri yusra. Niki sebenarnya ayat ini memberi panduan orang yang menceraikan istrinya. Yang menceraikan istrinya itu liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi. Kalau suami menceraikan istri, suami itu longgar hartanya, rezekinya, ya mestinya istri yang dicerai disangoni rada akeh.
gitu kan. Ini babnya aslinya gitu. Wa man qutira alaihi rizquhu, tapi yang rizkinya itu hitungannya terbatas, fal yunfiq mimma atahullah, hendaklah dia mau nafahkan hartanya, nyangoni ya sesuai dengan harta yang diberikan oleh Allah kepadanya, ya proporsional. Ini kalau orang tasawuf itu ngeten, ini dipakai untuk bukti kepada Allah, sehingga ada namanya Ibnu Athaillah niku ngutipe ngeten, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi alwasiluna ilaih. Orang yang sudah wusul, sudah ngerti Allah, sudah ma'rifat Allah ya, itu kalau apa-apa itu tidak butuh bukti apa-apa, ya semuanya langsung memberikan isyarat tentang Allah. Ngeten roto angel nih. Kita semua itu biasanya kalau dapat berita baik, ya, nampak berita baik contohnya apa? Sing gampang-gampang nang grup WA. Berita baik nang grup WA itu kalau yang kerja itu kan, grup pekerjaan sesama pegawai, ono bayaran ya cair, alhamdulillah. Liane alhamdulillah. Napa artinya alhamdulillah? Segala puji bagi Allah. Pertanyaannya, wingi niku mboten alhamdulillah ta? Bukan hanya kemarin, tadi itu gak alhamdulillah, iso hambaane alhamdulillah. Sehat, punya kekuatan, sakit belajar itu alhamdulillah. Jadi kalau orang yang sudah ma'rifat, wis ngerti Allah terus, semuanya menjadi alhamdulillah. Mboten pas ngono tok, Bang. Itu namanya liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi, supaya yang longgar rezekinya, yang longgar nikmatnya, supaya mengekspresikan, supaya menunjukkan kelapangan, kelonggaran itu ya misalnya tadi dengan alhamdulillah, itu terus alhamdulillah, itu muni terus alhamdulillah. Makanya Rasulullah SAW itu bersabda, niki biasanya dipotong, dikutip bagian depan tok. Rasulullah SAW bersabda, tak carikan hadisnya ya, afdhaluz dzikri napa? Afdhaluz dzikri la ilaha illallah. Napa tutukane? Lanjutannya apa? Wa afdhalud du'ai alhamdulillah. Enggak tahu tuh mohon ya. Hadisnya khulasah ya, hukmul muhaddis hasan. Hadisnya tidak sampai sahih, tapi hasan hadisnya. Afdhalul dzikri la ilaha illallah. Biasanya diputus di situ nek kate menutup doa itu ya. Padahal kata Rasulullah SAW, wa afdhalud du'ai alhamdulillah. Nanti di surat Al-Anfal kita akan tahu alhamdulillah niku adalah
doanya penduduk surga, omongannya penduduk surga. Sehingga mungkin panjenengan kita rumah gak nutut, ya no, pokok alhamdulillah itu kok tadi doa. Masyaallah muslimin rahimahullah. Jadi kalau semua itu kita muji Allah, sampai ketemu, misalnya ketemu sini, kan muji Allah, alhamdulillah. Ketemu bupati, coba bupati, ketemu bupati sampai lem terus, apa sampai lem, sampai puji terus, sampai pun ketemu seperti itu, misalnya, maka iku podo karo wong jaluk sampai nyidek nang bupati, ngelem bupati, apa maksudnya? Jaluk. Niku jaluk sing paling, nek sampean kirim proposal tok ini gak diwaca. Gitu ya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dalam kajian itu tadi itu ya, semakin longgar, semakin lapang hatinya, ya, maka semuanya itu tentang Allah. Atau kebalikannya itu biasanya kalau kita dapat kabar musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Betul kah? Betul. Mencontohnya ngono, perintahnya ngono. Cuma masalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un niku hanya pas musibah. Itu juga masalah. Semua itu milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cuma kadang-kadang orang itu baru ingat Allah nek pas musibah, sehingga ya wis cekak nemen-nemen sampai muni la inna lillahi wa inna. Tapi hakikatnya kalau orang itu bisa menerima apapun yang menjadi keputusan Allah, termasuk yang tidak enak, ya berarti itu menunjukkan sikapnya, tidak hanya ucapannya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iku rada angel niku. Nek contone mendapatkan kebaikan, alhamdulillah. Kenapa? Diajarkan kita demikian karena akeh-akeh boten eling, ngoten lho. Sehingga paling enggak pas niku tok dielingno. Muni alhamdulillah. Pas musibah ngomong inna lillahi wa inna. Tapi sebenarnya setiap waktu, setiap detik ya memang begitu itu keadaannya. Semuanya milik Allah. Semuanya akan kembali kepada Allah. Dan kalau ada kebaikan apapun, semua pujian milik Allah Subhanahu wa taala. Niku. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Tadi belum sempat saya bukakan ya, bahwa ucapannya penduduk surga adalah alhamdulillah. Nanti saja kita lanjutkan kajian kita itu di ini kan bab iman ya, iman kepada Allah. Tapi ya kita masuk pembahasan berikutnya saja. Al imanu bil malaikah, iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Saya baca dulu teksnya, nggih. Niku pun enten napa mboten? Yajibu alaina an nu'mina bi anna Allah ta'ala niki teksnya keliru ya. Mohon maaf. Teksnya keliru. Kalau kita baca terjemahnya, enten terjemahnya nggih. Napa terjemahane? Terjemahane kan ngeten. Kurang luwih kan ngeten ya. Tak besarkan dikit lah terjemahnya ini. Supaya besar saya bagi dua deh.
sorry. Jadi iman kepada malaikat. Supaya tidak terlalu kecil. Saya kalau gede nih. Gini ya. Paling boten gini ya. Sementara yang ini kita gini ya. Oke, ngeten. Ini kalau kita baca terjemahnya, kita wajib percaya Allah itu mempunyai malaikat. Nah, gini ya. Berarti teks Arabnya harusnya adalah yajibu alaina an nu'mina, bukan bi annallah, tapi bi anna lillahi ta'ala malaikatan uli ajnihatin masnah wa thulatha wa ruba' wa annahum ibadun mukramun la ya'suna allaha ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun wa la ya'kuluna wa la yashrabun wa la yatazawwajuna wa la yanamun yusabbihuna al-laila wan nahara la yaftarun walikulli wahidin minhum maqamun ma'lum faminhum hamalatul arshi wa minhum safarah ka Jibril wa Mikail wa minhum hafazah wa minhum katabah wa la yajuzu lana an nasifa malaikatan illa bima warada anis syara'i. Yajibu alaina, wajib bagi kita semua, an nu'mina, untuk percaya bi annallaha ta'ala, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu keliru. Wau kan pun diwaca bi annalillahi, kok tadi balik mana teng mriki. Bi annalillahi, bahwa sannya Allah itu punya malaikat. Malaikah itu jamak dari malakun. Jadi malaikat sendiri itu artinya malaikat. Cuma ketika diserap dalam bahasa Indonesia, ya malaikat. Kalau banyak malaikat. Padahal malaikah niku pun akeh, malakun itu satu. Kalau malaikatun itu malaikat. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu memiliki malaikat uli ajnihatin, di mana malaikat itu memiliki sayap, masna, dua, sulas sayape telu, pun diangen-angen lho nggih. Telu ku gak munting, aja diangen-angen niku pikiran kita itu ya. Sayap loro, oke, sayap telu. Itu ya. Gak munting. Niku pikiran kula panjenengan. Waruba, ada yang 4. Dalam ayatnya ini, nanti ayatnya kan itu ada nomor 19 di bawah, nanti ada dalilnya. Cuma kalau panjenengan kata sing di print niku mboten enten dalile, di bawah nanti ada saya masukkan. Itu surat Fatir ayat 1. Surat Fatir ayat 1 itu wa yazidu fil khalqi ma yasha. Luweh teko niku nggih kathah. Jadi lebih daripada 4 sayap. Saya lanjutkan, wa annahum ibadun mukramun, dan malaikat itulah hamba-hamba Allah yang mulia. La ya'sunallaha ma amarahum, tidak pernah maksiat kepada Allah, tidak pernah
menentang, tidak pernah ingkar kepada Allah atas perintah yang diberikan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan terus mengerjakan. Yaf'alun menggunakan kata kerja itu kalau bahasa Inggris present tense atau present continuous tense, dan terus mereka itu mengerjakan ma yu'marun, apa yang diperintahkan kepada mereka. Wala ya'kuluna wala yashrabun, malaikat itu tidak makan dan tidak minum. Itu nanti bedanya dengan manusia, bedanya dengan jin dan makhluk-makhluk Allah yang ada di bumi. Wala yatazawwajuna wala yanamun, mereka tidak menikah, mereka tidak tidur. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yaftarun, mereka itu bertasbih memuji Allah malam dan siang. La yaftarun, tidak ada turunnya. Walikulli wahidin minhum maqamun ma'lum, setiap malaikat itu ada makomnya sendiri-sendiri. Faminhum hamalatul arsy, ada yang mikul arsy, ya. Ada yang wa minhum hafazah, ada yang bagian safaroh dulu ya. Safaroh sing bagian safar-safar keliling-keliling. Jibril, Mikail. Jibril niku keliling, Mikail niku keliling. Ya. Kalau Jibril keliling membawa perintah-perintah. Kalau Mikail keliling ngedum bayaran, gitu kan? Makanya suatu saat ini nanti terkait dengan tafsirnya surat Al-Baqarah ayat 97 insyaallah ya. Jangan kok 97 mari ini 99 Al-Baqarah 99 niku napa? Saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ngeten. Sakniki niku gampang. Ngoten tok mawon. Coba nggih. Niki. Oh, nggih bener. 9798 bener nggih. Man kana aduwan li Jibril, qul man kana aduwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi'idznillahi musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin. Man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa inna Allah aduwwun lil kafirin. Sing pun ketemu napa terjemahe? 97 apa terjemahnya? Siapa yang ini sedikit maka Allah bahwa dia yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hati dengan izin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang sudah terdahulu dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Baik. Siapa menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir. Baik, matur nuwun. Jenengan kalau baca, jenengan punya HP niku pasanglah tafsir-tafsir. Kalau jenengan tidak punya tidak bisa bahasa Arab, cari yang terjemah.
Saya di sini saya pasang aplikasi tafsir Ibnu Katsir yang terjemah. Nanti jenengan buka di tafsir Ibnu Katsir yang terjemah. Kalau ini kebetulan bukan terjemah ya. Nanti jenengan akan tahu bagaimana asal usul atau sebab turunnya ayat ini. Seorang tokoh Yahudi namanya, kita bahas tentang malaikat. Di antara malaikat Allah itu ada yang hamalatul arsh, ada yang safara, bagian keliling. Di antara yang bagian keliling itu disebut tadi itu ada malaikat Jibril, ada Mikail. Suatu saat ada tokoh Yahudi namanya Abdullah bin Salam. Jadi kalau saya baca ini, itu isinya, yang saya sampaikan itu isinya ini ya. Abdullah bin Salam, tokoh kiai inilah gitu ya, sudah menunggu kedatangan Nabi terakhir. Jadi orang-orang Yahudi di Madinah itu sebenarnya sedang menunggu datangnya Nabi terakhir. Kok dengar ada Nabi, ada orang yang ngaku menjadi Nabi. Ketika Rasulullah SAW sampai di Madinah, orang Yahudi yang pertama-tama menemui beliau adalah Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam kemudian menyampaikan, wahai Muhammad, dereng iman, saya akan mengajukan kepadamu 3 pertanyaan. Tidak akan bisa dijawab pertanyaan ini kecuali oleh seorang Nabi. Nah, gitu. Kalau sampean bisa menjawab, saya akan beriman. Berarti sampean Nabi. Baik, kata Rasulullah SAW, silahkan ajukan. Maka pertanyaannya ada 3. Ini ringkasan, saya tidak baca satu-satu supaya tidak terlalu lama. Rasulullah SAW kemudian ditanya, pertama, apa tanda awal datangnya kiamat? Satu. Kedua, kata Abdullah bin Salam, apa makanan pertama penghuni surga? Yang ketiga, apa penjelasan anak atau bayi itu mirip bapaknya atau mirip ibunya? Nah, gitu. Rasulullah SAW diam sebentar, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, baik, baru saja malaikat Jibril memberitahu saya jawabannya. Wah, menyebut nama Jibril, Abdullah bin Salam itu langsung menyatakan, sebentar, siapa yang kamu sebut? Jibril ya. Tidak ada seorang nabi pun kecuali semuanya mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril. Kata Abdullah bin Salam, Jibril itu adalah nama malaikat yang paling dibenci oleh Bani Israil. Ini tadi kan ayatnya kan, qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah ila akhir ayat. Katakan Muhammad, sapa sing musuhi Jibril, ketahuilah, ajarkan, beritahukanlah kepada orang-orang bahwa memang Jibril lah yang menurunkan Al-Quran itu ya di hatimu sebagai petunjuk, rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang. Tapi kemudian Abdullah bin Salam membiarkan Nabi SAW untuk meneruskan jawabannya. Baik, silakan jawab. Jawablah Nabi. Yang pertama, tanda awal datangnya kiamat itu adalah ada api. Kalau bahasa sekarang, sebagian ulama menafsirkan api itu maksudnya peperangan. Ya, berkobarnya api dari timur sampai barat. Nah, kalau bahasa sekarang
Ya, munculnya fenomena perang dari timur sampai ke barat. Timur niku pundi? Sebagian ulama sekarang itu menafsiri timur itu ya Palestina dan sekitarnya itu timur. Dan Asia kan bagian timur, meskipun itu masih paling barat, gitu ya. Barat niku mana? Barat itu Eropa. Kalau mau nafsiri ya di Eropa, Ukraina sama Rusia belum selesai kalau mau ya. Tapi tentu kalau menggunakan pendekatan teks ya berkobarnya api dari timur menjalar ke barat. Oke, betul itu. Jadi jawaban pertama dibenarkan oleh Abdullah bin Salam. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, makanan pertama ahli surga itu adalah kabidul hud. Nah, di sini tadi ya, maaf, kabidul hud. Kabid niku hati atau limpa. Hud kadang ada yang mengartikan hiu. Nabi Yunus itu dimakan oleh hud, paus. Ya, hatinya paus, hatinya hiu. Makanya kalau jenengan mau merasakan makanan pertama di surga, datang ke Kalanganyar ya, engkono enten hiu cilik-cilik niku nggih, sampean tumbas. Mari ngono dimasak di hatine iki panganane pertama ahli surga gitu ya. Ya, tapi itu hud kadang-kadang dimaknai ikan hiu, kadang-kadang dimaknai ikan paus. Yang jelas hatinya ikan yang besar ya dari di laut. Wallahu a'lam. Dan itu dibetulkan oleh Abdullah bin Salam. Yang ketiga, ya opo ceritane arek kok mirip ibune, arek kok mirip bapakne. Nanti tanya sama dokter nggih. Dikonfirmasi. Kata Rasulullah SAW, anak itu mirip bapaknya. Kalau dalam perhubungan suami istri, bapaknya duluan, gitu ya. Selesai dulu. Kalau ibunya selesai duluan, anaknya mirip ibunya. Wis, gak usah dieling-eling, takokno bojone iki mirip sapa kan gitu ya. Gak usah tanya dokter saja gitu ya. Yang jelas itu dibenarkan, dan karena itu Abdullah bin Salam masuk Islam. Nah, ya sudah, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan engkau adalah Rasulullah SAW. Abdullah bin Salam kemarin sempat saya singgung ya, yang akhirnya tanya itu ya, kula niki biasane muni niku mboten Allah tapi Ar-Rahman. Kemarin kan saya singgung itu Abdullah bin Salam. Nah, setelah itu Abdullah bin Salam sebentar menyatakan, sebentar lagi ya kaumku Bani Israel, orang Yahudi Madinah akan datang ke sini. Mereka itu nek cara basa Jawa wong niku mencela-menceli gitu ya. Kalau mereka tahu saya itu masuk Islam, pasti mereka akan mencela saya gitu ya. Maka Abdullah bin Salam masuk. Sudah, kamu masuk saja. Betul, tidak lama datanglah ya. Umatnya itu, kaumnya Abdullah bin Salam itu ya. Kemudian pertama Rasulullah SAW menyapa dulu ya, wahai kalian ya orang Yahudi, Abdullah bin Salam menurutmu itu seperti apa? Wah, dia itu orang hebat pokoknya ya, dia itu orang hebat, tokoh kami gitu ya. Oh gitu. Bagaimana kalau saya katakan, saya beritahu sampean semua, kalau Abdullah bin Salam itu sekarang sudah masuk Islam. Wah, bisa ini kak kena dinut nah, gitu. Itu kurang lebih ya. Jadi persis seperti yang digambarkan oleh Abdullah bin Salam. Nah,
Mereka juga punya daftar pertanyaan sama. Kalau Abdullah bin Salam menguji hanya 3 pertanyaan. Nah, ini mereka saya bacakan. Datanglah isobatu minal Yahud Rasulullah SAW. Faqalu ya Abul Qasim, wahai Abul Qasim. Anak pertama Nabi Muhammad SAW itu adalah Qasim. Sehingga beliau juga sering dipanggil Abul Qasim. Ya Abul Qasim, hadithna an khilali nas'aluka anha. Beritahu kami tentang beberapa hal di mana kami akan bertanya kepadamu beberapa hal tersebut. La ya'lamuhunna illa nabiyyun, sama dengan sinten wau Abdullah bin Salam bertanya. Enggak akan bisa jawab kecuali nabi. Faqala Rasulullah SAW, salu amma syi'tum, silakan bertanya. Walakin naj'alu li dhimmah wa ma akhadha Yaqub ala banihi. La in ana haddathtukum syai'an fa'araftumuhu litutabi'uni alal Islam. Tapi kudu ono garansi jaminan. Kalau saya memberitahukan jawaban atas apa yang kalian tanyakan, ya, dan itu sampean kan keturunannya Nabi Yakub. Seperti Nabi Yakub minta jaminan kepada kalian anak-anaknya waktu itu, ya sampean harus memberi garansi bahwa sampean akan mengikuti saya. Faqalu zalika laka, mereka mengatakan oke, niku hak sampean nanti. Itu kita sepakat. Faqala Rasulullah SAW, saluni amma syi'tum, ya silahkan bertanyalah. Maka mereka bertanya, akhbirna an arba'i khilalin nas'aluka anha, beritahu kami 4 perkara. Yang pertama, akhbirna ayyut ta'ami harrama Isra'ilu ala nafsihi min qabli an tunazzala at-Taurah, wa akhbirna kaifa ma al-mar'ati wa ma ar-rajuli wa kaifa yakunu adh-dhakaru minhu wal untha, wa akhbirna bi hadzal nabil ummi fi an-naumi wa walihi minal malaikah. 4 pertanyaan, 2 pertanyaan itu sudah ditanyakan oleh sinten mau Abdullah bin Salam. Tinggal 2 pertanyaan lagi. Nah, kalau Abdullah bin Salam itu 1 pertanyaan terakhir itu sama dengan pertanyaan mereka di 2 pertanyaan yang tengah. Oleh karena itu saya nggak bahas ya, supaya cepat. Pertanyaan pertama kata mereka, makanan apa yang diharamkan oleh Israel? Israel itu sinten? Nabi Yakub, okay? Nabi Yakub itu mengharamkan untuk dirinya sendiri itu makan apa? Gitu ya. Nah, gitu. Sehingga ya akhirnya itu haram ya bagi Nabi Yakub gara-gara mengharamkan diri sendiri itu. Dan yang kedua, ketiga, bagaimana ma'ul mar'ah wa ma'ur rajul, ya tadi itu airnya suami, airnya istri, bagaimana anak itu bisa jadi laki-laki, jadi perempuan itu seperti apa. Itu mirip tapi sama hakikatnya. Yang keempat, wa akhbirna bi hadzal nabiyil ummi fin naumi wa walihi minal malaikah. Yang keempat, nabi terakhir iku sifate ya napa? Sifate nek turu terus koncone malaikat sopo. Begitu. Maka yang pertama dijawab, ya. Faqala Rasulullah SAW, alaikum ahdallahi la in ana ambatukum la tutabi'unni fa'tahu masyaallah min ahdin wa mitsaqin. Akhirnya janji, oke, pokoknya tak jawab sampean masuk Islam. Ya. Maka Nabi Muhammad SAW, saya ceritakan kepada kalian, saya kira kalian juga sudah tahu. Hal ta'lamuna anna Israil Yaqub marida maradan syadidan fatala saqamuhu minhu fanadhara Allah nadharan la in afahu Allah min saqamihi la yahrumanna ahabbat ta'am wa syarab ilaihi. Nabi Yaqub itu pernah sakit nemen. Saking nemene Nabi Yaqub pernah nazar, ya Allah, kula nek waras kula mboten mangan panganan sing paling kula senengi, mboten ngombe minuman yang paling saya suka.
Wa kana habbut ta'ami ilaihi luhumul ibli wa habbus syarabi ilaihi albanuha. Dan makanan yang paling disukai itu adalah daging unta, minuman yang paling disukai adalah susu unta. Faqalu Allahumma na'am. Ya. Oh, nggih, sampai seru berarti ya, gitu ya. Nah, jadi itu yang diharamkan oleh Nabi Yakub gara-gara nazar niku nggih. Padahal panganan sing paling disenangi. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan Allahumma syad alaihim. Ya Allah, saksikan mereka wis ngakoni jawaban kula bener. Nah, yang kedua sama tadi yang dengan yang pertanyaannya Abdullah bin Salam. Ya Allah, sampai sekseni mereka ngakui. Yang ketiga juga sama, mereka ngakui. Sekarang tinggal yang keempat. Yang keempat itu ada dua pertanyaan. Maka Rasulullah SAW mengatakan bahwa Nabi yang ummi yang terakhir itu tanamu ainahu wala yanamu qalbuhu, meripati merem tapi hatine melek. Maka mereka mengakui, ya, qalu Allahumma na'am. Mereka menjawab, ya berarti benar sampean. Tapi tinggal yang terakhir. Siapa nabi yang selalu mendampingi? Malaikat yang selalu mendampingi, yang melindungi. Maka Rasulullah SAW menyatakan, fa inna wali Jibril walam yab'atsillahu nabiyyan qattu illa wa huwa waliyuh. Saya ini dikawal terus oleh malaikat Jibril dan Allah tidak pernah mengutus seorang nabi pun kecuali malaikat Jibril adalah pengawal utamanya. Mereka menjawab, fa indahanu farikuka law kana waliyuka siwahu minal malaikati taba'naka wa saddaqnaka. Qala fama mana'akum an tusaddiquhu qalu innahu aduuna fa anzalallahu azza wa jalla. Jadi kata mereka, wah niku sing boten sepakat. Kalau jenengan itu muni duduk nak malaikat Jibril, pasti kami ikut. Maka ini yang disampaikan oleh Abdullah bin Salam sejak awal. Wong ini ku di hati suka nyulayani janji. Makanya nek sakniki kok Israel niku ngoten niku wis kawan bayi ya. Kawan bayi. Seandainya nabi yang lain bukan malaikat Jibril, seandainya malaikat yang lain bukan malaikat Jibril, kami beriman kepadamu. Ya, maka turunlah ayat ini, gitu ya. Itu namanya. Lah mereka senang siapa? Dalam riwayat yang lain disebutkan malaikat Jibril itu gak enak, kata mereka. Kalau datang mesti bawa perintah. Sing enak niku malaikat Mika, ya, tum duit terus, gitu kan? Loh iya, itu dalam riwayat yang lain, di bawahnya ada riwayat begitu. Nah, itu alasannya, gitu kan? Kalau bahasa sekarang, aku mau iki opo, kakek anak turang. Ya, podo mawon jadi omongan seperti itu sama. Itulah malaikat. Di antaranya tadi apa? Baru sampai tentang safarah. Ya. Safarah. Wa minhum safarah ka Jibril wa Mikail. Wa minhum hafadhah. Di antara mereka ada yang hafadhah, tukang jaga. Wa minhum katabah, tukang tulis. Dan kita tidak boleh memberi sifat kecuali apa yang sudah diterangkan oleh agama. Tapi ya malaikat itu kan banyak ya. 10 itu kan ya, kita ngitung yang paling gampang itu. Para ulama menyimpulkan untuk kita itu yang paling gampang. Di surat Al-Baqarah 102 nanti ada nama malaikat Harut Marut. Ada malaikat, namanya jelas ya, disebutkan. Wattaba'u ma tatlu asyayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Ada malaikat namanya Harut dan ada malaikat
yang nanti namanya dinisbatkan kepada tugasnya. Sahabat Utsman bin Affan ketika Ibnu Katsir ketika menjelaskan surat apa itu? Ar-Ra'd ayat 11. Ketika menjelaskan surat Ar-Ra'd ayat 11, napa Ar-Ra'd ayat 11? Ar-Ra'd ayat 11 niku panjenengan niku sing dihafal mburine tok. Ya, napa mburine tok niku? Ar-Ra'd ayat 11 itu bunyinya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Al-ayah. Kata Allah, lahu muaqibat, bagi manusia niku enten malaikat yang giliran. Muaqibat sip-sipan. Min baini yadaihi wa min khalfihi, sip-sipan di depan dan di belakang manusia tersebut, yahfazunahu, menjaganya. Kula panjenengan setiap orang dijaga malaikat depan dan belakang, sip-sipan. Sipe pinten kali? Sip pagi atau sip siang, datangnya sebelum subuh, ya, sampai waktu asar. Nanti ya hadisnya jelas itu ya. Sip malam, datangnya asar sampai subuh. Setiap sip ada paling tidak 2 pertanyaan yang diajukan oleh Allah. Yang subuh itu ditanya, ya, yang asar juga ditanya. Ketika balik, apa yang kamu lihat dari hambaku? Saya datang orangnya sholat, saya pergi orangnya juga sedang sholat. Alhamdulillah, gitu ya. Nih kusing sholat, enggak sholat laporannya berarti ngoten niku. Ya, maka yang subuh itu nambahi, yang kedua ndonga, Allahumma ti munfiqan kholafan, Allahumma ti mumsikan talafan. Delok wong subuh-subuh nggawa duit berinfak, maka malaikat itu akan mendoakan, sing infak jenengan ganteni luweh kathah ya Allah. Sing boten infak pagi, dia doakan, yang enggak infak hari ini sampean kasih kerugian ya Allah. Ngoten niku tungane malaikat. Gitu ya. Itu yahfazunahu min amrillah, dan itu giliran. Utsman bin Affan tanya, wahai Rasulullah, malaikat sing jaga niku pinten jumlahe? Rasulullah SAW menyebut 10. Dalam nanti dibaca sendiri dalam tafsir Ibnu Katsir dari riwayat Utsman bin Affan. Tanya, ada 10 malaikat. Ya. 10 malaikat itu yang pertama adalah ya, yang menjaga ya kanan dan kiri. Yang kedua yang menjaga, yang nulis kanan dan kiri. Ya, kalau jaga depan belakang, kanan kiri depan belakang papat punan. Sing kanan kiri bagian nyatet. Malaikat yang kanan komandannya malaikat yang kiri. Kemudian disebut malaikat kanan itu dinamakan Raqib, yang kiri disebut Atid. Raqib dan Atid itu fungsi.
Ya, tugasnya raqibun, tugasnya atidun. Raqib niku bahasa niku ne pengawas. Betul nggih? Dia punya tugas nyatet tapi sekaligus pengawas. Atid niku bawahannya. Sehingga nanti kalau orang, kata Rasulullah SAW dalam hadis itu, kalau orang itu nanti berbuat satu kesalahan, malaikat kiri akan tanya, komandan, aktub, saya tulis, jangan dulu, la'allahu yastaghfirullah wa yatub, muka-muka wong iku cepet istighfar dan bertaubat. Nah itu ya. Jadi kalau satu kesalahan belum bisa, diulang lagi yang kedua, pertanyaannya sama. Wah, ini pun pantun ya. Maka jawabannya juga sama. Sampai yang ketiga, barulah malaikat yang kanan itu bilang, "Uktub, sampai catat." Ya. Sejelek-jelek ya kanca wong sing dikancani yo iki. Awak dhewe tugase nang wong liya ae sajane. Nah, gitu itu malaikat kan mengatakan begitu. Mohon maaf ini saya bahasakan kasar, nanti ada teksnya kurang lebih begitu. Ya. Betapa dia tidak pernah malu kepada kita dan tidak pernah punya rasa takut kepada Allah. Bolak-balik, gitu ya. Tapi kalau yang dilakukan adalah kebaikan, langsung tulis 10. Wah, gitu. Itu. Jadi kalau kebaikan langsung tulis 10. Wah, kalau yang dosa ini yang kanan dan kiri. Yang depan dan belakang bagian jaga keamanan kita. Sesuai dengan ayat ini. Ya. Kemudian ada satu malaikat di lisan, ada malaikat di mata, ada yang di bun-bunan gitu ya. Ada 10 malaikat itu ya. 2 lagi adalah bibir atas dan bawah. Itu ya. Itu nanti ada di situ. Waktunya tidak cukup. Jadi kalau kita bahas tentang malaikat, informasi baik dari Al-Qur'an maupun dari hadis agak banyak sebenarnya dengan tugasnya. Nanti kita sambung di waktu yang akan datang. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.